Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, haleluya. Mari berikan kemuliaan terbaik dulu buat Tuhan Yesus Raja di atas segala Raja. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan bersuka cita hari ini, amin. Sebab kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita, sebab Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua jempolnya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya sekali katakan, Tuhan Yesus baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Mari katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara saja yang katakan, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan mesra katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus Bapa, bahwa Engkau baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan sampai saat ini ketika dunia ketakutan Bapa dengan pandemi, tapi kami percaya kami punya Allah Raja di atas segala raja yang ada bersama kami setiap waktu, yang berjalan bersama kami. Kami percaya kami aman dalam dekapan Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika keadaan baik, sangat gampang sekali Bapa untuk mengatakan Tuhan Yesus baik. Sangat gampang untuk kami mengatakan kami bersyukur. Kalau mungkin keadaan kami mungkin tidak baik saat ini, atau kami sedang alami proses Tuhan, kami tidak mau dikalahkan oleh keadaan ataupun situasi Tuhan. Tetap kami katakan Engkau baik dalam hidup kami. Tetap kami mau katakan Yesus, kami bersyukur buat apapun yang terjadi. Sebab kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus, nama-Mu berkuasa. Kami mau serukan Engkau Bapa sampai selamanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
mengangkat tangan kita buat Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Bapa. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami Tuhan, hanya bagimu Bapa. Sebab Kau yang layak Tuhan, kami mentinggikan Engkau, kami agungkan namamu Yesus. Kami memuliakan Engkau selamanya sampai seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Terima kasih Yesus, teramat besar cinta yang Kau beri Tuhan, teramat besar anugerah-Mu Bapa. Kami terpesonakan Engkau, kami terpesonakan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat dunia sedang kacau, sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah tetap berkuasa atas bumi Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami. Kami gak akan pernah takut Tuhan, kami gak akan pernah goyah, sebab ada Engkau yang beserta kami. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang bertata atas hidup kami, Engkaulah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
hatimu. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sambil mengangkat tangan kita katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan. Ini hidup kami. Kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Engkau sepenuhnya Tuhan. Oleh karena itu berdaulatlah, berkuasalah, bekerjalah sebebas-bebasnya atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu. Bukan hanya jadi pendengar, tetapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Sebab biarlah lewat hidup kami nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada. Saya percaya kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini, melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan beri kesehatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Ya, Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39 saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita baca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada akhir Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Nah, di dalam ini dijelaskan bahwa kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sama persis dengan pada zaman Nuh. Ya, di mana zaman Nuh itu penuh dengan hal yang mengerikan, ada bencana air bah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, kita tahu bahwa bumi pada waktu Nuh itu adalah masa-masa yang paling baik atau bumi pada keadaan yang paling bagus, di mana udaranya sangat sejuk, di mana kehidupannya sangat baik, tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik, hewan-hewan dapat hidup dengan baik, semua tersedia, semua apapun sarana, air, kebersihan,
semuanya ada. Sehingga pada zaman itu adalah zaman yang paling nyaman. Nah, tetapi justru zaman yang nyaman, keadaan yang nyaman, itu kadang-kala membuat manusia jauh dari Tuhan. Hal ini terbukti pada zaman Nuh, itu banyak sekali hal yang mengerikan. Manusia jauh dari Tuhan, manusia melakukan banyak dosa, manusia saling kawin-mengawini, manusia hidup dengan seenaknya, semaunya, tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada satu anak manusia, yaitu Nuh, yang hidup sesuai dengan Tuhan. Karena Nuh hidup dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia itu diberikan kepada Nuh untuk Nuh bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, ayat ini dikatakan mereka atau manusia pada zaman Nuh itu tidak tahu ya akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Nah, saya mencoba mengerti apakah mereka betul-betul tidak tahu ya, atau mereka sebelumnya belum diperingati. Ternyata kata tidak tahu ini memiliki arti dia tidak menyadari, mereka tidak merasa, bahkan mereka tidak peduli. Mereka mengabaikan seluruh perintah Tuhan, mengabaikan pesan-pesan Tuhan, sehingga mereka hidup semaunya, hidup di dalam hidup di dalam dosa. Orang-orang di zaman Nuh sudah diperingati terlebih dahulu, sudah dikasih warning, sudah dikasih tahu, tetapi tidak mau tahu, mengabaikan perintah Tuhan. Hari ini sama dengan hari ini, saya melihat banyak orang sering mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan perintah pemerintah, mengabaikan anjuran pemerintah. Untuk apa? Untuk protokol kesehatan. Beberapa hari yang lalu saya pergi keliling-keliling kota. Beda dengan 7 bulan yang lalu, ketika awal-awal masa pandemi COVID-19. Semuanya sepi, di jalan hanya segelintir orang saja. Tetapi hari ini ketika saya jalan, saya melihat semua orang pada kumpul, semua jalanan menjadi ramai, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak ada wabah COVID-19. Mereka biasa, jalan biasa. Dan apa yang terjadi hari ini? COVID-19 semakin tinggi. Banyak orang mengabaikan. Nah, kasus yang sama, kejadian yang sama, pada zaman Nuh mereka juga mengabaikan firman Tuhan. Nah, zaman Nuh ini adalah merupakan gambaran cara hidup kebanyakan orang di akhir zaman. Nah, apa saja kejahatan di Nuh, zaman Nuh? Yaitu fokus kepada hal-hal materi saja. Makan dan minum, kawin dan mengkawinkan. Mereka fokus kepada materi, fokus kepada harta benda, fokus pada hal-hal dunia. Yang dikejar adalah kekayaan. Yang dikejar adalah harta dunia. Nah, ini juga terjadi pada zaman sekarang. Yang dipikirkan hanya bagaimana supaya kita bisa punya uang. Punya uang boleh. Hidup mencari uang itu boleh. Tetapi kalau kita sudah dibelenggu oleh uang, semuanya uang, ini yang bahaya. Pada zaman Nuh, manusia juga tidak takut akan Tuhan. Ya, mereka banyak melakukan penyembahan berhala, tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan,
tidak bangun mezbah Tuhan. Nah, pada zaman ini juga sama. Hari ini kita tidak boleh kumpul-kumpul di gereja. Kita tidak boleh beribadah di gereja. Kita beribadah di rumah masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah bisa memantau apakah kita berdoa di rumah, apakah kita bangun mezbah sungguh-sungguh atau tidak. Hari ini ada ibadah Zoom, tetapi kadang-kala banyak sekali fokus kita dialihkan. Di Zoom kita bisa santai, di ibadah Zoom kita bisa pencet unmute, pencet videonya, kita bisa lakukan apapun. Kita tidak tahu, bahkan hamba Tuhan tidak tahu apakah kita sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita hanya formalitas. Jangan-jangan kita kehilangan esensi dari ibadah itu sesungguhnya. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya apapun media, dengan cara apapun, bahkan fasilitas, itu seharusnya membuat kita dekat dengan Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi hari ini saya melihat banyak kita mulai kehilangan fokus, banyak kita mulai kehilangan esensi. Kita ikut Zoom di mana-mana, kita ikut ibadah online di mana-mana, hanya untuk memuaskan hati kita. Tetapi apakah semua ibadah itu mendatangkan kebaikan buat kita, mendatangkan perubahan hidup? Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu, untuk membuat kita lega atau membuat kita merasa puas, tetapi bagaimana hidup kita betul-betul diubah oleh Tuhan, dan hidup kita betul-betul dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pada zaman Nuh, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka mencari kepuasannya sendiri. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan banyak hal yang dia sukai. Mari kita sadari, jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan situasi, keadaan. Justru kitalah yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Kalau pemerintah bilang ada protokol kesehatan, mari lakukan protokol kesehatan itu dengan baik. Jangan pernah kita mengabaikan. Nah, pada zaman manusia, di zaman Nuh, yaitu penuh dengan kekerasan dan menjalankan hidupnya dengan kerusak, hidup yang rusak, hidup yang seenaknya semaunya. Hari ini Tuhan sudah memperingati kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya buat kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kehidupan kita, untuk menebus hidup kita. Kita ini sudah diberi kemenangan terlebih dahulu. Kita sudah diberi kasih-Nya terlebih dahulu untuk kita mampu menghadapi apapun, bahkan untuk mampu kita berkata tidak terhadap dosa. Nah, hidup kita hari ini, bayangkan ya, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 masih banyak orang hidup di dalam dosa. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini banyak orang masih terjadi penyembahan berhala. Masih ada kekerasan di mana-mana. Seharusnya COVID-19 ini menyadarkan kita untuk kita dimurnikan, untuk kita kembali kepada Tuhan. Tetapi COVID-19 ini justru masih banyak orang yang seenaknya semaunya, mengabaikan, merasa bahwa COVID tidak ada, dan merasa bahwa hidupnya kayak dulu, seperti dulu, sehingga masih hidup di dalam dosa. Seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita yang diangkat dari lumpur dosa, diangkat, dibebaskan untuk jadikan anak ahli waris surgawi. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kasih-Nya sangat besar. Kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kita akan melangkah dengan kemenangan demi kemenangan. Seandainya hari ini ada orang yang menolong kita, atau mengasih uang buat Anda, untuk Anda bisa survive menghadapi pandemi ini, oh pasti Anda akan menghargai orang itu lebih. Anda akan beranggapan bahwa dia adalah pahlawan, dialah yang menolong, maka diagung-agungkan.
Tapi bagaimana dengan Tuhan? Padahal Tuhan sudah memberi kita lebih daripada harta di dunia. Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam hidup kita. Tuhan sudah mengasihi kita dengan rela mati di atas kayu salib. Kalau dihitung dengan uang, tidak ada nilainya. Sungguh tak terhingga kasih Tuhan. Tetapi masih banyak orang mengabaikan Tuhan. Masih banyak orang lupakan Tuhan. Karena orang tidak menyadari. Seperti manusia di zaman Nuh yang mengabaikan, yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Hari ini sadari, kembali kepada Tuhan. Yuk kita menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Sesuaikan hidupmu dengan langkah-langkah Tuhan. Bukan untuk kamu mendapatkan sesuatu di dunia ini, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi hidupmu. Tuhan sudah berikan segala-galanya. Tuhan sudah berikan kekekalan kepada kita, dan sehingga kita nanti bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kita percaya kalau pada zaman Nuh Tuhan sedang mempersiapkan bahtera yang besar untuk menyelamatkan manusia. Saya percaya hari ini bahtera itu sudah disiapkan Tuhan untuk kita bisa diselamatkan melalui karya penebusan salib Yesus. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima Yesus, terima keselamatan itu lebih dari apapun. Kasih Tuhan sungguh mempesona hidup kita. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan sungguh menggerakkan hidup kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Nah, hari ini kita belajar mengapa Nuh dan keluarganya bisa menang menghadapi tantangan, menghadapi ancaman air bah, menghadapi masalah dan persoalan. Mengapa Nuh dan keluarganya bisa survive, bahkan mereka satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, bagaimana hari ini hal yang sama, bahwa Nuh tidak mengabaikan peringatan Tuhan. Nuh tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak mengabaikan segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan. Mari kita perhatikan jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun hari ini kita dikasih kehendak bebas, tetapi biarlah kehendak bebas itu kita gunakan untuk menyesuaikan diri kita kepada Tuhan, untuk kita menyatukan frekuensi dengan Tuhan, untuk kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menang menghadapi masa-masa sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh tidak pernah mengabaikan perintah Tuhan. Nuh belajar mendengar suara Tuhan. Nuh belajar mencari kehendak Tuhan. Sekalipun dia mungkin tidak bisa memahami Tuhan, tetapi dia percaya bahwa hidupnya itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nuh menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Hari ini, ketika kau menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, apa yang sedang kau kerjakan? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah engkau mencari kehendak Tuhan? Apakah engkau memperhatikan perintah Tuhan? Bahkan kau mengikuti hal-hal yang baik, protokol-protokol kesehatan yang datangnya dari pemerintah. Pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan. Pemerintah melakukan sesuatu untuk kebaikan. Oleh sebab itu kita harus lakukan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing. Jangan pergi, stay at home. Jika tidak penting, jangan pergi kemana-mana, tapi tinggal di rumah, berdoa, membangun hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Mengapa Nuh dan keluarganya mendapatkan keselamatan? Karena mereka tidak mengabaikan perintah Tuhan.
kasih Tuhan, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan sehingga kita diselamatkan. Tetapi jika kita mengabaikan keselamatan atau mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal yang kedua yang dilakukan Nuh atau yang dikerjakan Nuh, kita buka Kejadian 6 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Artinya Nuh mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa perbuatan kita itu bukan hasil dari kekuatan kita, tapi perbuatan kita itu adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga pada waktu itu Nuh bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka Nuh bisa menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, ketika air bah itu melanda bumi ini, ketika air bah itu melanda dunia. Nuh mengikuti tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini kita juga mengalami di masa-masa pandemi. Apakah hari ini kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau? Atau hari ini kita lakukan apa yang kita mau, sesuka hati kita, seenak hati kita, berjalan semau kita? Tapi hari ini dengar baik-baik, ketika kita tidak mengabaikan perintah Tuhan, ketika kita mendengar baik-baik suara Tuhan dan kita melakukan perintah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita percaya kita bisa menghadapi masa ini dengan penuh kemenangan. Hal yang ketiga, inilah yang membuat Nuh bisa melakukan tepat kehendak Tuhan. Inilah yang membuat Nuh bisa tidak mengabaikan firman Tuhan. Ayat di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang menyebabkan Nuh bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan Nuh untuk bisa berjalan sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu sungguh membuat Nuh terpesona, sungguh membuat Nuh menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Apa yang dilakukannya bukan dengan kekuatannya, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi Nuh. Tuhan sudah lebih dulu memberikan anugerah kepada Nuh, sehingga Nuh menyadari dan dia tidak mau hidup di dalam dosa. Dia tidak mau hidup di dalam kehidupan yang seenaknya seperti orang-orang pada zaman Nuh berada. Tetapi Nuh menerima kasih karunia Tuhan itu dengan segenap hati. Hari ini, apakah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah kita masih hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah kita hidup dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, atau dengan kekuatan dari Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan inilah yang memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran. Ketika kita menerima kasih karunia itu, maka kita bisa melangkah dengan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan dengan dasar yang salah. Kita beribadah harus dengan dasar yang benar. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah buat kita. Maka kita melakukan segala sesuatu untuk mengucap syukur. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangkit berdiri, kita berdoa, buka kedua tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga kita bisa berjalan, mengerjakan keselamatan kita
sesuai dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga setiap kami boleh menang menghadapi apapun, bahkan kami bisa survive, kami bisa melakukan kehendak Tuhan, kami bisa melakukan kehendak Bapa ketika kami ada hidup di zaman-zaman yang susah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.